Hello Technolovers! Pabrikan otomotif asal Jepang Toyota dan Daihatsu kembali melakukan kolaborasi menggarap mobil kembar mereka. Sukses besar dengan Avanza Xenia dan beberapa mobil kembarnya, kedua pabrikan lagi-lagi menghadirkan race Rocky untuk meramaikan segmen SUV. Mobil kembar tersebut telah rilis November 2019 di Jepang dan rencananya akan meluncur April 2021 ini di Indonesia. Nah, sebelum menyambut keduanya, yuk ketahui keunggulan antara Toyota Race versus Daihatsu Rocky. Tapi sebelum lanjut, pastikan dulu nih kamu telah klik subscribe dan aktifkan bel notifikasimu untuk terus update informasi menarik lainnya dari teknologi populer. Eksterior. Meskipun Rocky Race dibangun dengan platform Daihatsu New Global Architecture, namun tampilan keduanya tetap berbeda. Daihatsu Rocky hadir membawa kesan sebagai crossover tangguh, sedangkan Toyota Race terkesan sebagai crossover yang galak. Bentuk grill Rocky dan Race pun berbeda. Race memiliki grill berbentuk trapesium yang diapit oleh lampu sweetback. Desain grillnya jaring-jaring di mana celah-celah ini juga berfungsi sebagai tempat aliran masuknya udara untuk pendinginan mesin. Di bawah grillnya terdapat air intake yang diapit oleh lampu kabut bulat dan DRL horizontal. Sedangkan Rocky memiliki grill berbentuk heksagonal tanpa air intake. Fog lampnya dikombinasikan dengan LED yang dipasang secara vertikal. Perbedaan lainnya juga terlihat dari desain velg. Rocky menggunakan velg two-tone dengan motif seperti huruf V berjumlah 3 buah. Sedangkan Toyota Race berdesain seperti bilah pisau dengan motif two-tone. Beralih ke lampu belakang, keduanya juga sudah menggunakan lampu LED. Interior. Karena dikembangkan dari platform yang sama, maka bagian interior dari Toyota Race hampir sama dengan Daihatsu Rocky. Seperti pada sisi setir 3 bilahnya, serta adanya sentuhan aksen aluminium pada bagian setir dan ventilasi AC. Selain itu, keduanya juga dilengkapi layar hiburan berukuran 8 inci di tengah dashboard dan instrumen cluster dengan tampilan digital. Kesan stylish dan sporty sangat tampak dari kedua kabin mobil kembar ini. Tak hanya itu, mobil berkonfigurasi 5 penumpang ini menyuguhkan ruang kabin yang sama. Hal tersebut terlihat pada dimensi keduanya. Baik Daihatsu Rocky maupun Toyota Race memiliki kabin yang sangat lapang. Keduanya sama-sama memiliki dimensi dengan panjang 3.995 mm, lebar 1.695 mm, dan tinggi 1.620 mm. Maka kedua mobil tentu mampu membuat penumpang baris kedua lebih leluasa dalam bergerak. Mesin. Kedua mobil ini mengusung mesin yang sama, yaitu berkapasitas 1000 cc turbo 3 silinder yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 98 horsepower pada 6000 rpm dan torsi maksimum 140 Nm pada 2400 hingga 4000 rpm. Mesin pada Daihatsu Rocky dipadukan dengan transmisi CVT yang meneruskan tenaga ke roda depan, sedangkan Toyota Race dipadukan dengan transmisi manual 6 percepatan dan CVT dengan 2 pilihan sistem penggerak roda, yaitu 2WD dan FWD. Nah, jika kita mengacu pada Permendagri nomor 1 tahun 2021 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2021, memuat kode mobil baru Toyota dan Daihatsu melalui SUV compact Race dan Rocky. Dalam dokumen tersebut menyebutkan informasi bahwa jika masuk pasar Indonesia, keduanya bakal mengusung 2 pilihan mesin, yaitu 1000 cc turbo dan 1200 cc naturally aspirated. Fitur. Baik Toyota Race maupun Daihatsu Rocky boleh saja menggunakan mesin yang sama, tapi soal fitur tetap saja membawa keunggulan yang berbeda. Daihatsu Rocky rupanya lebih lengkap dari segi fungsi yang tersematkan pada fitur Smart Assist generasi terbarunya. Toyota hanya membekali Race dengan fitur Adaptive Cruise Control, Collision Warning Function and Cruise Avoidance Braking Functions, Smart Panorama Parking Assist, serta Erroneous Start Prevention Function with Braking Control. Sedangkan Daihatsu telah melengkapi Rocky fitur serupa, namun dengan tambahan Rear Cross Traffic
Alert, dan Lane Keep Control. Lane Keep Control berguna untuk menjaga mobil tetap berada di dalam jalur, terutama ketika sedang melaju di jalan tol. Cara kerjanya adalah saat ban atau mobil mengenai garis jalan, maka pengendara akan mendapatkan pemberitahuan melalui suara. Dan jika mobil benar-benar akan keluar jalur, maka sistem secara cepat memberitahukan lewat layar monitor, bahkan langsung memberikan gerakan pada setir sebagai bentuk peringatan. Fitur ini telah diterapkan pada sedan premium asal Eropa. Untuk Road Cross Traffic Alert berfungsi untuk mendeteksi kendaraan lain di area sekitar saat pengendara parkir dan akan keluar dalam posisi mundur. Maka sang pengemudi mendapatkan peringatan dari indikator pada kaca spion lengkap dengan suara untuk mencegah terjadinya benturan. Selain itu, Daihatsu Rocky juga dibekali fitur Pre-Collision Brake yang mampu mencegah benturan dengan mengaktifkan pengereman darurat ketika mendeteksi kendaraan lain pada jarak dan kecepatan tertentu, sehingga sangat membantu pengendara menghindari atau meminimalkan efek benturan. Harga. Jika biasanya mobil kembar hasil collab dua pabrikan ini lebih memasang harga tinggi untuk produk Toyota, seperti harga Avanza di atas Xenia, ataupun Agya melebihi Ayla. Beda halnya dengan mobil kembar terbaru mereka, Race Rocky. Kini Daihatsu Rocky punya harga yang lebih mahal dibandingkan Toyota Race. Hal tersebut karena fitur yang dimiliki Rocky lebih lengkap dari Race. Meski dibanderol lebih di atas, namun harga Race tidak juga terlalu dipasang dengan selisih jauh. Toyota Race ditawarkan mulai dari 224 juta hingga 305 jutaan. Sedangkan Daihatsu Rocky dibanderol mulai 227,9 jutaan hingga 316,5 jutaan rupiah. So, siapkan budgetmu untuk memiliki salah satu dari kedua mobil ini. Itulah informasi yang dapat kami berikan soal kedua mobil kembar Toyota Daihatsu yang rencananya akan rilis April ini. Bagi kamu yang bingung mau beli yang mana, boleh banget nih kamu milih Daihatsu Rocky dengan fitur lengkap dan pastinya tidak dimiliki Toyota Race. Tapi jika kamu butuh mobil yang punya fitur cukup mumpuni dengan harga murah, maka Toyota Race cocok buat jadi pilihanmu. Oke deh Technolovers, mumpung masih di sini yuk klik like dan jangan lupa share video ini. Sampai jumpa, thank you for watching.